Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto telah menandatangani kesepakatan dengan Prancis untuk melakukan kerjasama produksi alat utama sistem senjata. Komisi 3 DPR RI secara resmi menyetujui Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri secara aklamasi. Persetujuan itu diberikan usai Listio menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi 3 DPR RI. Rakyat Amerika akan menyambut Presiden terpilih Joe Biden yang akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 bersama Wakil Presidennya Kamala Harris, Rabu 20 Januari 2021. Sebelum dilantik, Biden melakukan pidato di depan puluhan pendukungnya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dinda Azza Nasrul dalam saluran 8 malam Digdaya TV. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto telah menandatangani kesepakatan dengan Prancis untuk melakukan kerjasama produksi alat utama sistem senjata. Kerjasama dengan Prancis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan militer Tentara Nasional Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto telah menandatangani kesepakatan dengan Prancis untuk melakukan kerjasama produksi alat utama sistem senjata. Kerjasama dengan Prancis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan militer Tentara Nasional Indonesia. Nota kesepakatan kerjasama persenjataan ini telah ditandatangani Menhan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly. Kerjasama persenjataan dengan Prancis tertuang dalam nota kesepakatan kerjasama yang baru saja diedarkan Lembaga KRIS melalui jaringan media sosialnya. Lembaga KRIS menulis mendapatkan lembaran nota kesepakatan ini dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam persenjataan dengan Prancis disepakati beberapa poin penting, terutama soal jenis alutsista yang disepakati akan diproduksi bersama. Di antaranya pesawat tempur canggih Prancis Dassault Rafale, lalu kapal selam Scorpion, rudal MBDA missiles, dan kapal perang Lafayette class frigate. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai memiliki kebijakan tersendiri terkait jarang mengeluarkan pernyataan untuk menanggapi isu pertahanan yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Penilaian terkait kebijakan Menhan Prabowo diungkapkan pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Benny Sukardis. Yang menyerupai pesawat terbang sayap kiri 50 cm ini. Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Benny Sukardis menilai jarangnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan statement atau berkomentar menanggapi isu terkini terkait pertahanan karena Menhan tidak ingin memicu polemik di tengah masyarakat. Sikap diam Prabowo dianggap sebagai menjaga stabilitas masyarakat. Namun di satu sisi, Benny mengungkapkan Prabowo juga perlu membuka diri terhadap awak media. Tidak perlu melalui konferensi pers yang bersifat besar, melainkan melayani pertanyaan lewat interview tatap muka atau face-to-face. Saya rasa ya mungkin Pak Menteri punya kebijakan tersendiri bahwa dia tidak mau banyak komen. Mungkin pertama memang supaya tidak memicu adanya suatu polemik di masyarakat, apakah terkait isu kebijakan pertahanan atau ada isunya soal pelanggaran wilayah ini dan soal sea glider gitu loh. Dia sebenarnya tidak ingin memicu konflik atau polemik di masyarakat. Mungkin itu yang menurut saya aja. Ya itu mungkin saya bisa dimaklumin saja ya. Tapi di satu sisi mungkin pada satu saat dia harus membuka diri, artinya dia paling tidak bisa interview face to face. Mungkin nggak usah bukan doorstep ya, wawancara doorstep atau ada konferensi pers yang besar gitu. Saya pikir Prabowo akan terbuka buat melakukan wawancara face to face dengan mungkin 1 atau 2 media massa. Itu yang mungkin harus dikejar kali oleh media massa. Kira-kira itu. Fakih Fatur Rahman, Ahmad Vicky Purba, Digdaya TV, Jakarta. Atau memang karakter personal aja Pak
Mungkin dia punya kebijakan tersendiri. Jadi bukan emang kebijakan nasional ya. Ini mungkin emang kebijakan Pak Prabowo sendiri sebagai Menteri Pertahanan secara pribadi gitu loh. Dia tidak berbicara banyak gitu. DPR RI mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang beberapa lalu menyerahkan 40 unit Rantis Maung buatan PT Pindad kepada TNI Angkatan Darat. Apresiasi ini disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI Abdul Qadir Karding. Anggota Komisi 1 DPR RI Abdul Qadir Karding mengapresiasi langkah Menteri Prabowo Subianto dalam pemberian Rantis Maung buatan PT Pindad kepada TNI Angkatan Darat. Karding menilai langkah yang dilakukan Prabowo merupakan bagian dari semangat memperkuat sistem peralatan pertahanan negara. Selain memperkuat alutsista di tanah air, menurut Karding, pengadaan Rantis Maung saat ini membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun industri pertahanan yang lebih bagus. Karding berharap ke depan Pindad dapat memproduksi perlengkapan pertahanan yang lebih canggih lagi dalam jumlah besar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua matra darat, laut, dan udara. Agar secara umum perlengkapan perang kita, perlengkapan pertahanan keamanan kita ini lebih baik. Nah, oleh karena itu Maung ini kan bagian besar juga produksi Indonesia. Nah, ini bagian dari semangat untuk memperkuat sistem peralatan pertahanan kita. Yang kedua, sebenarnya declare bahwa kita mampu membangun industri pertahanan yang bagus misalnya oleh Pindad gitu ya. Fakih Fatur Rahman, Dedi Hidayat, Dikday TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga mewaspadai potensi banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Riza mengatakan intensitas curah hujan akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Berbagai program kita laksanakan ya, gerbek lumpur, pengerukan, drainase vertikal, normalisasi, naturalisasi, kemudian penyediaan pompa air, folder, waduk dan sebagainya. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga mewaspadai potensi banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Wagub mengatakan intensitas curah hujan akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Menurut Wagub Ariza, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi banjir, antara lain melakukan pengerukan, pembuatan sumur resapan, drainase vertikal hingga penyediaan pompa air. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI telah memberikan peringatan dini cuaca di Jakarta untuk 3 hari ke depan. Berdasarkan data BPBD Jakarta, berpotensi diguyur hujan disertai petir angin kencang. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim hujan di seluruh wilayah Indonesia akan terjadi dalam kurun waktu 10 hari ke depan. Puncak musim hujan ini diprediksi akan terjadi hingga Februari 2021. Kita akan kerjakan secara optimal dengan memberlakukan 2 shift ya. Bekerja pengurukan dari pagi, nanti kita akan mulai dari jam 6 sampai jam 10 malam. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantor Kemenparekraf Jakarta dalam rangka membicarakan program Desa Wisata Jabar. Kemana juragan? Wilujeng. Pak Gub, ini karena ada Pak Gub, kebetulan ada barista dari Sunda menawarkan kopi Paseban atau kopi Ciwidey. Ini kita pilih-pilih ya. Jawa Barat. Di blend aja kalau gitu. 70-30 Pasebannya, 70-30-nya Ciwidey. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menerima kunjungan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantor Kemenparekraf. Dalam pertemuan tersebut, Sandi mengungkapkan Jawa Barat memiliki potensi wisata yang sangat bagus dan diminati para wisatawan lokal dan mancanegara. Di saat yang sama, Gubernur Ridwan Kamil menuturkan, wisata dan ekonomi kreatif dinilai mampu dan efektif meningkatkan perekonomian rakyat. Jawa Barat sendiri kini menjadi destinasi tujuan pariwisata yang sangat menjanjikan. Buktinya setiap tahun Jawa Barat dibanjiri 60 juta wisatawan. Meningkatnya dunia wisata dan ekonomi kreatif pun berdampak positif, sebab permasalahan sosial seperti kemiskinan pun dapat terkikis, di mana rakyat Sukabumi Selatan yang tadinya 70% para ibu-ibu menjadi TKW, kini tinggal 30% dan menggantungkan hidup melalui dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Gubernur kita yang
keren banget ini, ada pesan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Jabar untuk Indonesia. Silakan. Ya, di masa depan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah ekonomi yang paling kuat, khususnya untuk Indonesia dan generasi milenial. Mudah-mudahan dengan dukungan Pak Menteri, khususnya Jawa Barat, bisa selalu terdepan, apalagi sekarang ada ekonomi regional yang tidak mengandalkan pesawat terbang. Kita menjadi destinasi hampir lebih dari 60 juta wisatawan per tahun. Nah, inilah ekonomi yang juga membangkitkan harkat martabat rakyat Jawa Barat. Dulu di Sukabumi Selatan sebelum ada pariwisata 70% ibu-ibunya TKW. Setelah ada pariwisata tinggal 30%. Itulah hebatnya pariwisata, mengangkat harkat derajat masyarakat multidimensi. Terima kasih dukungannya Pak Menteri. Hatur nuhun pisan atas kunjungan Pak Gubernur. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama untuk bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia dengan kolaborasi. Dan nanti ditunggu ridingnya motoran di pantai selatan Jawa Barat. Lagi di custom dulu nih motoran kita, katanya cantik sekali ya. Pantai selatan 11-12 dengan Perancis Selatan. Wih, 11-12. Mantap. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, selanjutnya pemirsa, Komisi 3 DPR RI secara resmi menyetujui Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri secara aklamasi. Persetujuan itu diberikan usai Listio menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi 3 DPR RI pada Rabu 20 Januari 2021. Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Hari menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 sudah menyetujui secara mufakat Listio untuk menjadi Kapolri. Dalam kesempatan yang sama, Herman mengatakan Komisi 3 juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Idam Aziz sebagai Kapolri. Menurutnya, keputusan Komisi 3 DPR RI akan dibahas dengan seluruh pimpinan DPR sore ini. Rencananya keputusan itu akan dibawa untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar dalam waktu dekat. Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, Listio menyatakan dirinya akan mengusung konsep transformasi Polri yang presisi. Terhadap calon Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Kapolri dalam rapat paripurna terdekat. Demikian pandangan mini fraksi Partai Golkar DPR RI. Fakih Fatur Rahman, Dikday TV, Jakarta. Tuhan Yang Maha Esa selalu. Kemudian Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menginstruksikan seluruh kader partai di DPR untuk memotong gajinya dalam rangka meringankan beban warga yang menjadi korban bencana banjir. Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menginstruksikan seluruh kader partai di DPR memotong gajinya dalam rangka meringankan beban warga yang menjadi korban bencana banjir. Pemotongan gaji tersebut diungkapkan Muzani sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, Muzani juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong membantu masyarakat terdampak bencana. Ia menyebutkan beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan berbagai peristiwa kecelakaan dan bencana alam, seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, tanah longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Sulawesi Barat,
banjirop di Manado, meletusnya Gunung Merapi, serta berbagai bencana banjir dan longsor di berbagai kota di kabupaten di Nusantara. Dengan kondisi tersebut, Muzani berharap semua pihak menyatukan kekuatan untuk bergotong royong membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Kemudian pemirsa, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Abdul Wahid, mengungkapkan jelang acara HUT ke-13 Partai Gerindra pada 6 Februari 2021 mendatang, pihaknya siap membuat bendera partai berukuran besar yang nantinya akan dikibarkan di seluruh jalan di kawasan Jawa Tengah. Hari ulang tahun kami akan isi dengan kegiatan-kegiatan. Meskipun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami akan adakan kegiatan. Yang pertama adalah kami akan adakan pidato secara virtual yang akan kami ikuti supaya diikuti seluruh kader Partai Gerindra di pelosok desa di Jawa Tengah, dan para PAC, para DPC, para anggota Dewan, kabupaten, kota, dan provinsi. Juga selain kami adakan pidato, nanti pesan-pesan dari Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dengan hari ulang tahun itu, kami juga akan isi kegiatan-kegiatan bersamaan dengan KIRA, yaitu kegiatan dengan mengadakan lomba masakan khas untuk Jawa Tengah yang kami angkat nanti untuk menuju pada usaha kecil menengah, agar kader Partai Gerindra di Jawa Tengah ini punya usaha-usaha kecil yang nantinya akan bisa menjadi besar dan bisa untuk sekaligus untuk membesarkan partai di Jawa Tengah. Menurut Abdul Wahid, bendera partai akan mulai dipasang di jalan kota, jalan provinsi, dan di rumah-rumah mulai 1 Februari 2021. Abdul Wahid juga mengatakan dalam di hari H, perayaan Milad Partai Gerindra akan digelar secara virtual, mendengarkan arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu, menurut Wahid, pihak DPD juga akan menggelar lomba UMKM yang diikuti para kader dan warga masyarakat. Pemirsa, pakar hukum tata negara Amiruddin menilai rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sangat penting dimasukkan dalam program legislasi nasional untuk disahkan menjadi undang-undang. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pancasila Amiruddin mengatakan, rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila sangat penting dimasukkan dalam program legislasi nasional untuk disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI. Sebelumnya, pemerintah mengajukan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Banyak menuai kontroversi mulai dari organisasi keagamaan, kelompok purnawirawan TNI, dan kelompok oposisi pemerintah. Menyikapi undang-undang BPIP yang telah dimasukkan dalam prolegnas ini, ya sebetulnya ini bukan barang baru ya, sebetulnya bukan barang baru, tapi barang lama yang sebelumnya itu adalah undang-undang HIP yang menjadi polemik atau banyak sekali penolakan-penolakan dari masyarakat terhadap undang-undang HIP ini. Namun kenapa undang-undang BPIP ini harus dimasukkan ke dalam prolegnas? Kalau menurut kami sebagai pengamat, yaitu undang-undang BPIP ini penting dimasukkan ke dalam prolegnas karena kenapa? Di dalam pembuatan atau pengaturan lembaga BPIP ini harus ada aturan yang mengatur lebih kuat. Sementara Amiruddin selaku pendiri Kolegium Juris Institute menambahkan, lahirnya BPIP dari pemerintah untuk mengawal arah negara agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi teratur dan tidak lahir lagi ideologi berpaham di luar Pancasila. Tidak menjabat lagi, nanti ada potensi untuk dibubarkan. Tetapi ketika BPIP ini sudah mendapat. Dito Rosito, Dikdat TV melaporkan dari Jakarta.
Menindaklanjuti Program Strategis Nasional atau PSN tahun 2020 sampai 2024 bidang ketahanan pangan, Kodam 9 Udayana bersama Gubernur NTB gagas pengembangan kawasan food estate di wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak saat melaksanakan kunjungan kerja di Lombok menyampaikan bahwa NTB memiliki potensi sumber daya yang baik untuk mewujudkan program tersebut. Itu yang namanya hukum adat tetap Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 19 Januari untuk meninjau stabilitas keamanan daerah sekaligus memberi motivasi kepada prajurit TNI yang menjadi bagian dari garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Dalam arahannya, Pangdam menyampaikan bahwa Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Pulau Lombok dan Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam yang baik untuk mewujudkan program ketahanan pangan nasional. Karenanya, Pangdam bersama Gubernur NTB menggagas pengembangan kawasan food estate sebagai bagian dari Program Strategis Nasional atau PSN tahun 2020 hingga 2024 untuk diterapkan di Nusa Tenggara Barat. Tadi saya berbicara dengan Pak Gubernur, ada mudah-mudahan kita akan membuat program-program pendampingan dari program-program yang sudah ada. Seperti contohnya, sekarang ramai dibicarakan ada pembuatan food estate yang pemerintah pusat lakukan di berbagai daerah. Tadi kami diskusi dengan beliau, kenapa tidak daerah sendiri membuat food estate itu? Itu adalah salah satu yang dari beberapa kita diskusi, mudah-mudahan segera terrealisasi. Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga mengapresiasi kiprah prajurit TNI dalam menjaga stabilitas keamanan daerah dan penanggulangan COVID-19, sekaligus membangun pendampingan masyarakat dalam hal mempertahankan status NTB sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di kalangan dunia usaha atau kewirausahaan dan lingkungan swasta lainnya melalui pembentukan tim penggiat anti narkoba di setiap perusahaan yang nantinya akan mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerjanya masing-masing. Dalam konsep pembangunan nasional, BNN untuk memastikan bahwa dalam rangka memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN di lingkungan kewirausahaan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara membentuk penggiat anti narkoba di setiap perusahaan. Tim ini nantinya bertugas untuk mengkampanyekan bahaya narkoba di lingkungan kerjanya masing-masing. Kepala BNNP Sultra Brigjen Pol Sabrudin Ginting di Kota Kendari Selasa 19 Januari menjelaskan, ancaman bahaya narkoba juga dapat terjadi kepada para karyawan atau para pekerja dalam lingkungan usaha yang dampaknya bisa memicu tindakan kriminal. Menurut Ginting, upaya P4GN dalam kewirausahaan perlu dilakukan untuk menjaga produktivitas kerja, sehingga tidak mengganggu sistem kerja dalam perusahaan. Ancaman bahaya narkoba ini juga terjadi kepada para pekerja-pekerja di dalam lingkungan usaha. Nah, bisa dibayangkan kalau pekerja-pekerja itu terlibat narkoba, pastilah produktivitas akan menurun dan akan terjadi kerusakan-kerusakan sosial dan akan menurunnya disiplin para pekerja. BNNP Sultra berharap para penggiat anti narkoba yang dibentuk sebanyak 30 orang di perusahaan sekota Kendari dapat mengambil peran dalam pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan narkoba, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, saluran 8 malam akan kembali setelah jeda berikut ini.
Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Pemirsa, meskipun guguran lava pijar Merapi mengarah ke sisi barat daya wilayah Magelang, Jawa Tengah, BPBD Sleman belum berniat untuk memulangkan pengungsi yang ada di Barak Pengungsian Glagaharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sleman masih menerapkan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 25 Januari mendatang. Meskipun saat ini Merapi memasuki fase erupsi efusif, di mana guguran lava pijar mengarah ke sisi barat daya. Namun pemerintah Kabupaten Sleman belum mengizinkan pengungsi Merapi yang berada di Barak Pengungsian Glagaharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipulangkan. Ini dikarenakan Pemkab Sleman masih memberlakukan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 25 Januari mendatang. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala BPBD Sleman Joko Supriyanto usai menghadiri rakor perkembangan Merapi pada Selasa sore 19 Januari. Sekarang ini kita masih menerapkan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Ini yang kita disampaikan dengan keputusan Bupati sampai tanggal 25. Otomatis kalau sekarang mungkin kita mau memulangkan itu juga tidak mungkin karena kita masih harus melakukan instruksi Bupati nomor 1 tahun 2001 tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Rencananya pemerintah Kabupaten Sleman akan mengkaji ulang rencana pemulangan pengungsi Merapi setelah masa PPKM berakhir. Mengingat ancaman erupsi Merapi saat ini mengarah ke wilayah Magelang, sehingga padukuhan Kali Tengah Lor yang ditinggal oleh warga yang mengungsi tingkat bahayanya berkurang. Pemirsa, hingga Rabu 20 Januari, tim DVI Pusdokes Polri telah menyerahkan sebanyak 27 jenazah kepada pihak keluarga korban insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Hingga kini sementara total korban yang telah teridentifikasi sebanyak 40 jenazah. Tim Disaster Victim Identification atau DVI, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri menyampaikan dari 40 jenazah korban Sriwijaya Air SJ182 yang telah teridentifikasi baru 27 jenazah yang diserahkan. Hal ini dikarenakan adanya permintaan dari beberapa keluarga yang memerlukan persiapan untuk proses penerimaan jenazah. Hal tersebut diungkapkan Komandan DVI Pusdokes Polri Kombes Heri Wijatmoko dalam jumpa pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, Rabu 20 Januari. Ia mengatakan proses penyerahan jenazah harus menunggu kesepakatan dengan pihak keluarga, serta melalui prosedur yang telah ditetapkan dengan melibatkan pihak pemberi santunan dan maskapai penerbangan. Kalau tadi menyimak 40 yang teridentifikasi, baru 27 yang diserahkan karena memang ada beberapa permintaan keluarga yang memerlukan kesiapan untuk menerima dan mengirimkan jenazah ke tempat tinggalnya. Proses melakukan penyerahan jenazah itu juga melalui prosedur-prosedur yang sudah kami tentukan, termasuk dari nanti dari Jasara Harja, kemudian di Kapil, termasuk dari mitra di maskapai, karena ada jenazah yang akan diserahkan dan diterbangkan ke tempat asalnya.
Hingga hari ke-12 insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ182, tim DVI telah menerima 324 kantong jenazah dan 438 sampel DNA, dengan yang sudah teridentifikasi sebanyak 40 korban. Berita selanjutnya pemirsa, Terminal Anak AIA tipe A yang berada di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat hampir rampung dalam tahap penyelesaian. Terminal bus yang dibangun pada awal tahun 2020 itu dipersiapkan dapat melayani 500 unit angkutan antar kota dalam provinsi dan 150 unit angkutan antar kota antar provinsi. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Padang sudah selayaknya memiliki terminal bus yang dapat menampung bus angkutan umum dari berbagai rute. Berlokasi di daerah Anak AIA, Kecamatan Koto Tangah, dalam waktu dekat, terminal baru tipe A dengan luas tanah 4,5 hektar akan segera beroperasi. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Dian Fakri, pembangunan terminal Anak AIA sudah hampir rampung. Dan saat ini dalam tahap pengerjaan perluasan area untuk bus berukuran panjang. Selain itu, menurutnya terminal berkonsep modern tersebut akan dioperasikan seperti terminal bus Mangkang yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai terminal percontohan dengan sistem penjualan tiket bus dilakukan secara online. Saya dari Kepala Balai BPTD Wilayah 3 Sumbar, itu kontrak memang sudah selesai, tetapi ada bagian-bagian yang akan ditambahkan di tahun 2021 ini, yaitu terutama perluasan. Waktu dicobakan bus kurang lebar untuk manuver-manuver bus, apalagi bus-bus panjang yang akan masuk kan, itu mau disempurnakan. Kemudian satu lagi, mereka sedang menyiapkan sistemnya, sistem tiketing. Meski berlokasi di Kota Padang, Terminal Anak AIA ini nantinya akan dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan di bawah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 3 Sumbar. Terminal regional tersebut ditargetkan mampu melayani 500 unit angkutan antar kota dalam provinsi dan 150 unit angkutan antar kota antar provinsi, serta diharapkan dapat menjadi sentra ekonomi di Kota Padang dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Untuk mewaspadai adanya klaster COVID-19 di pengungsian, pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah melakukan pembagian masker kepada warga terdampak banjir yang bertahan di aula kantor kelurahan. Selain masker, pemerintah setempat juga akan melakukan pengaturan posisi tempat tidur yang berjarak agar tidak berkerumun sesuai protokol kesehatan. Bencana banjir kini tengah melanda Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang terjadi akibat kiriman dan pasang air laut atau ROB, sehingga mengakibatkan sedikitnya 3.000 rumah warga yang terendam, di mana hingga 19 Januari petang kondisi belum menunjukkan akan surut. Karena intensitas hujan masih tinggi, salah satu hal yang kini tengah diantisipasi di pengungsian adalah munculnya potensi klaster COVID-19 di pengungsian. Untuk itu, selain mempersiapkan kebutuhan logistik berupa pangan dan obat-obatan, pemerintah Kota Pekalongan juga membagikan masker kepada ratusan warga terdampak banjir. Wakil Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaidi mengatakan, dalam kondisi pandemi COVID-19, aturan protokol kesehatan ketat tetap diberlakukan, agar lokasi pengungsian tidak menjadi klaster baru. Tadi masih banyak yang belum pakai masker, kita bagikan masker juga, sambil nanti diatur tidur jarak tidurnya. Apa yang sudah dilakukan? Ya, sementara memang belum dinyatakan tanggap darurat, jadi kita masih belum membuka dapur umum. Data BPBD Kota Pekalongan menyebutkan dampak banjir yang terjadi sejak 18 Januari malam telah menyebabkan 3.000 kepala keluarga di 12 kelurahan terendam banjir. Jumlah pengungsi yang tercatat mencapai 111 orang yang terpecah di 4 titik pengungsian.
Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunda pembelajaran tatap muka secara langsung di semua sekolah yang ada di 14 kabupaten di Kalimantan Barat hingga 15 Februari 2021. Kadis Dikbud Sugeng Haryadi menjelaskan penundaan yang dilakukan berdasarkan surat edaran dari Gubernur selaku Ketua Satgas COVID-19 Kalimantan Barat. Saat ini sejumlah instansi terkait sedang menyusun regulasi terkait sistem pembelajaran selain daring. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara langsung di Provinsi Kalimantan Barat resmi ditunda hingga 15 Februari 2021. Penundaan tersebut mengacu surat edaran Gubernur Sutarmiji selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalimantan Barat. Surat edaran yang dimaksud berlaku untuk semua sekolah yang ada di 14 kabupaten di Kalimantan Barat. Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, saat ini sejumlah instansi terkait sedang melakukan kajian yang terbarukan terkait sistem pembelajaran selain daring, di mana isi dari regulasi tersebut harus mencangkup standar kompetensi, dasar materi pokok, pola kegiatan, indikator pencapaian, alokasi waktu, dan sumber. Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, saat ini sejumlah instansi terkait sedang melakukan kajian yang terbarukan terkait sistem pembelajaran selain daring, di mana isi dari regulasi tersebut harus mencangkup standar kompetensi dasar, materi pokok, pola kegiatan, indikator pencapaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, Selasa 19 Januari mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan perkembangan tingkat penularan yang dilakukan oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Untuk pembelajaran tatap muka sesuai edaran dari Ketua Satgas COVID, ya Bapak Gubernur selaku Ketua Satgas COVID di Kalimantan Barat bahwa menghimbau ya kepada seluruh bupati wali kota untuk penundaan ya pembelajaran tatap muka langsung. Karena berdasarkan hasil pengamatan perkembangan COVID di Kalimantan Barat sehingga diperkirakan itu akan dimulai pembelajaran tatap muka pada tanggal 15 Februari. Pembelajaran tatap muka di Kalbar resmi ditunda untuk tingkat kabupaten. Pelaksanaan penundaan akan dihimbau langsung oleh Bupati dan Wali Kota. Kadis Dikbud menambahkan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebuah gambaran prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang dapat dijabarkan dengan baik oleh peserta didik. Sementara itu, volume minimal dari rencana tersebut harus memiliki tujuan, sumber, dan penilaian hasil belajar. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu itu? Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Kita beralih ke berita mancanegara. Terpilihnya Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat periode 2021-2024 diprediksi akan memberikan dampak besar terhadap prospek perdagangan Indonesia. Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan, Nimade Ayu Martini mengatakan prospek perdagangan Indonesia akan meningkat melihat dari pengalaman Joe Biden dalam menjalani hubungan multilateral. Terpilihnya Joe Biden dari Partai Demokrat menjadi Presiden Amerika Serikat untuk periode 2021 hingga 2024 diprediksi akan memberikan dampak besar terhadap prospek perdagangan Indonesia. Dalam diskusi virtual, Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan, Nimade Ayu Martini mengatakan intensitas kerjasama multilateral seperti WTO, G20, APEC, dan lain sebagainya akan meningkat.
Nimade Ayu menyebut penilaian prospek perdagangan Indonesia akan meningkat melihat dari pengalaman Biden menjalin hubungan multilateral yang produktif pada era Obama. Ini Indonesia perlu utilize ya, maksimalkan dan smartly utilize it gitu ya. Kemudian dari segi angka, single country Amerika itu terbesar untuk Indonesian export. Jadi kita rely on Amerika ya untuk ekspor. Jadi Amerika adalah mitra dagang penting bagi Indonesia untuk trade maupun investment. Nimade menambahkan, kebijakan stimulus ekonomi di Partai Demokrat pada era Joe Biden akan lebih besar untuk mendorong pemulihan daya beli kelas menengah di Amerika Serikat. Nimade menyebut, kebijakan di stimulus ekonomi Joe Biden dapat berimbas besar pada peningkatan permintaan barang dari Indonesia. Untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada, Nimade mengatakan Indonesia harus dapat berfokus untuk mengisi pasar Amerika Serikat yang ditinggalkan China, serta menjadi bagian dari supply chain Amerika Serikat dengan menciptakan iklim kondusif guna menarik investasi dari Amerika Serikat. Selain itu, pemirsa, rakyat Amerika akan menyambut Presiden terpilih Joe Biden yang akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 bersama Wakil Presidennya Kamala Harris pada Rabu 20 Januari 2021. Sebelum dilantik, Biden melakukan pidato di depan puluhan pendukungnya. Please remain standing and welcome Delaware State University student Chloe Humphrey as she sings our national anthem. Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden memberikan pidato perpisahan sebelum dirinya dilantik secara resmi sebagai Presiden Amerika Serikat di Washington DC. Biden berpidato di depan puluhan pendukungnya dengan penuh emosional dan air mata di negara bagian saat dirinya menjadi senator selama beberapa dekade. Di tengah pandemi COVID-19 yang tak berujung, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan segera menghadapi rangkaian bencana yang belum pernah terjadi. Joe Biden bersiap selama berbulan-bulan untuk mengatasi pandemi yang telah menewaskan 4.000 warga Amerika Serikat dalam sehari dan krisis ekonomi yang menyebabkan jutaan orang di PHK serta pemberontakan bersenjata di gedung Capitol. A state that made my brother and sister and I, both of whom are here, understand that we could do whatever we dreamed of, whatever that was. And it gave me a chance when I was just a kid to elect me to and believed in me and sent me to the United States Senate before going to the county council, after going to the county council, where Jill and I found one another and where she made me strong, as Ernest Hemingway wrote, in all the broken places. And the state that loves our children and our grandchildren and loved our Bo, and he so loved you right back. General Barry, when the headquarters was named after Bo, I told General Vavel at the time, it means everything to me, to Hunter, to Ashley, to Jill, to our whole family. But Bo would be the first to say the honor goes to the men and women of the Delaware National Guard and their families, who gave so much, were true patriots, defined by the courage of their character. And so it's deeply personal that our next journey to Washington starts here, a place that defines the very best of who we are as Americans. I know these are dark times, but there's always light. That's what makes this state so special. That's what it taught me. It taught me the most. There's always light. When I came home after graduating from Delaware and then going on to law school at Syracuse, I came home after law school to Wilmington, to our county. It had gone dark. Dr. King was assassinated. Wilmington had been in flames. The National Guard patrolled the streets. And that turmoil inspired me to become a public defender, a step I never anticipated would lead me toward this improbable journey. Where 12 years ago I was waiting at the train station in Wilmington,
for a black man to pick me up on our way to Washington, where we were sworn in as President and Vice President of the United States of America. And here we are today, my family and I, about to return to Washington to meet a black woman of South Asian descent, to be sworn in as President and Vice President of the United States. Forestia Sartika, Digday TV, Jakarta. As I told Bo on that stage. Ya pemirsa, pada acara tersebut Lady Gaga terpilih menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat The Star Spangled Banner di inaugurasi Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden di Washington DC. Right now it's time for action. Sebelum bernyanyi di acara yang akan mengukuhkan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika, Lady Gaga mengucapkan harapannya untuk Amerika melalui media sosial pribadinya. Ia menuliskan, "Aku berdoa besok akan menjadi hari perdamaian bagi seluruh rakyat Amerika. Hari untuk cinta, bukan kebencian. Hari penerimaan, bukan ketakutan. Hari untuk bermimpi atas kebahagiaan kita di masa depan sebagai negara. Mimpi yang tidak mengandung kekerasan, mimpi yang menawarkan keamanan untuk semua jiwa, cinta dari gedung Kapitol." It's time to muster all of our energy, every ounce of us, every ounce of hope and optimism and enthusiasm, every ounce of fear and frustration and discouragement. Now is the time to show up and vote like this country depends on it, because it does. And I want to remind you, listen to me, I want to remind you and all the people who are listening, we all know that this thing may come down to Pennsylvania. Selain penampilan dari Lady Gaga dan Jennifer Lopez, menurut The Guardian akan ada pula sejumlah musisi lainnya yang tampil secara jarak jauh. Mereka adalah Foo Fighter, John Legend, dan Bruce Springsteen. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya pandemi virus corona. Acara tersebut hanya dapat dihadiri langsung secara terbatas. Joe Biden dan Kamala Harris bakal tetap dilantik di gedung Kapitol, akan tetapi inaugurasi Joe Biden dan Kamala Harris bakal disiarkan di televisi. Now is your chance to vote against Donald Trump, a man who believes his fame gives him the right to grab one of your daughters or sisters or mothers or wives by any part of their bodies. Vote for Joe. He's a good person. Thank you. Forestia Sartika, Digday TV, Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN.
Pemirsa, kelompok sadar wisata atau POK Darwis di Kebumen, Jawa Tengah menyulap bantaran Sungai Lukulo menjadi sebuah tempat wisata dengan pemandangan irigasi dan alam pegunungan. Bernama Pesona Jemur Indah, selain memanjakan mata, pengunjung juga dapat memanfaatkan spot cantik yang disediakan di lokasi tersebut untuk bersuah foto. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, masyarakat dituntut untuk lebih kreatif menciptakan peluang usaha. Seperti yang dilakukan kelompok sadar wisata atau POK Darwis di Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. POK Darwis ini menyulap bantaran Sungai Lukulo menjadi sebuah tempat wisata bernama Pesona Jemur Indah, yang menyajikan pemandangan irigasi dan alam pegunungan yang indah. Pihak POK Darwis sengaja menyulap lahan kosong di tepian Sungai Lukulo sebagai destinasi wisata baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat yang kian terpuruk selama masa pandemi COVID-19, yakni dengan melibatkan warga desa setempat untuk berjualan makanan maupun aksesoris khas Kebumen. Dan kita memanfaatkan lahan dari SDA, sumber daya air dan mineral. Dan kebetulan memang kami dari pemerintah Jemur, dari POK Darwis, mengangkat adanya wisata PCI untuk mengurangi kemiskinan, juga untuk menciptakan lapangan kerja. Meski masih tahap pengembangan dan pembangunan, namun sudah banyak pengunjung yang datang ke destinasi wisata tersebut untuk menikmati keindahan Bendungan Samak. Bahkan pengunjung juga dapat memanfaatkan beberapa spot cantik yang tersedia untuk bersuah foto. Karena tempatnya indah, view-nya juga bagus, kita bisa menikmati pemandangan yang bagus, tempatnya juga enak buat selfie-selfie, sekalian juga buat temenin anak. Kedepannya, pihak pengelola pun berencana untuk membangun sejumlah wahana air, seperti wisata perahu, tubing, dan tempat rapat di atas perahu di tengah sungai. Berita menarik selanjutnya, pemirsa, kedai kopi berkonsep unik dengan memperkerjakan penyandang difabel tidak hanya ada di luar negeri saja. Kafe di bilangan Fatmawati juga menyajikan makanan dan minuman yang diracik oleh para difabel berbakat. Kedai kopi ini juga mengajak para pengunjungnya untuk sekalian belajar bahasa isyarat. Penasaran? Berikut tayangannya. Gerai kopi saat ini mudah ditemui di mana saja, bahkan di kota-kota kecil sekalipun banyak pengusaha muda yang mencoba peruntungan membuka bisnis kedai kopi. Namun sayangnya tidak banyak kedai kopi yang memiliki konsep unik seperti yang dilakukan gerai di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan yang satu ini. Sunyi House of Coffee and Hop Grey Kopi ini memiliki konsep yang unik, tak cuma desainnya Instagramable, tapi kafe ini juga memiliki poin plus dengan mempekerjakan para difabel. Sensasi memesan menu ini memberikan pengalaman baru bagi semua pengunjung, tak hanya sang kasir, bahkan barista, cocok hingga waiters di kafe ini seluruhnya adalah para difabel. Pengalaman unik saat memesan makanan juga bisa dirasakan para pengunjung. Pengunjung dapat memesan makanan dengan menunjuk pesanan yang ingin dipesan, kasir sudah langsung mengerti dengan pesanannya. Selain bisa makan dan minum di kafe, ini juga bisa ngobrol dengan para difabel. Para pegawai di sini akan sangat senang hati saat diajak ngobrol. Mereka bahkan bisa mengajari bahasa isyarat. Dengan dibukanya kafe ini, pemilik kafe berharap tidak ada lagi stigma atau pandangan miring kepada kaum penyandang disabilitas dan tidak ada lagi kaum yang mendiskriminasi para disabilitas. Kedepannya kafe ini juga akan berencana membuat galeri seni untuk memamerkan karyanya serta menjual aneka karya seni buatan difabel. Tidak hanya itu, kafe ini juga akan membuka kelas khusus untuk orang-orang yang ingin mengenal difabel lebih jauh. Nah pemirsa, gimana, menarik bukan? Jika kalian ingin makan enak sembari belajar bahasa isyarat, bisa coba datang ke Sunyi House Coffee and Hop yang dibuka pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam.
Terdapat Danau Cilika yang telah menjadi tujuan favorit tidak hanya bagi burung-burung yang bermigrasi, tetapi juga untuk lumba-lumba Irrawaddy yang langka. Menurut Cilika Development Authority, Danau Cilika mencatat jumlah tertinggi yang pernah ada dengan 11,42 lak burung yang bermigrasi. Danau Cilika telah menjadi tujuan favorit tidak hanya bagi burung-burung yang bermigrasi tetapi juga lumba-lumba Irrawaddy yang langka. Menurut Cilika Development Authority atau CDA, Danau Cilika mencatat jumlah tertinggi yang pernah ada dengan 11,42 lak burung yang bermigrasi. Pada pemantauan flora dan fauna Danau Cilika pada 15 Januari 2021, populasi lumba-lumba di Danau Cilika tercatat 156 ekor, beserta 5 spesies lamun yang turut dilaporkan. Penghitungan burung tahunan di Laguna Air Payau terbesar di Asia dilakukan pada 14 Januari lalu. Cilika sekarang memiliki 22% dari luas lamun India. Forest Department for last many years has been promoting ecotourism, and right now we are having around 47 properties in different locations. We are covering the coastal area, our mountains region, towards south also, everywhere, in different ecological zones. Pemerintah Kabupaten Batang mendorong warganya untuk membudidayakan jamur tiram di musim hujan saat ini. Permintaan pasar akan jamur tiram semakin meningkat, namun angka produksi masih terbilang sangat sedikit. Jamur tiram merupakan jamur yang tumbuh liar dan aman untuk dimakan. Seiring perkembangan zaman, jamur tiram kemudian dibudidayakan untuk mencukupi kebutuhan pasar. Salah satu yang ikut membudidayakan jamur tiram yaitu Mustaqim, warga desa Karangtengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Menurut Mustaqim, di musim hujan saat ini produksi jamur tiram meningkat. Jamur tiram tumbuh pada suhu antara 27 hingga 29 derajat Celcius, sehingga di musim hujan pertumbuhan jamur cepat dan kualitas jamur lebih baik. Kalau musim hujan ini biasanya ada peningkatan 30%. Perharinya biasanya mampu berapa? Mampu panen berapa? Panennya atau produksinya? Karena ini kan ada produksi pembuatan ini, ada panen. Kalau panen itu mampu sekitar ya 1,5 kintal per hari. Per harinya. Kalau kebutuhannya sendiri? Kalau kebutuhan permintaan. Ya, kalau permintaan yang khusus di sini ya sekitar kisaran 1 kintal sampai 2 kintal. Bupati Batang Huy Haji menyebut, budidaya jamur bisa menjadi salah satu contoh UMKM yang bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Kebutuhan pasar jamur tiram semakin meningkat, namun angka produksi saat ini masih kecil. Ini salah satu pangsa pasar yang nanti juga disiapkan di areal industri. Karena perintah Pak Presiden, semua investasi mesti melibatkan UMKM dan dikasih ruang UMKM untuk di situ. Itu ada impact bahwa budidaya jamur tiram dapat dipanen setelah 4 bulan masa perawatan dan setiap hari bisa menghasilkan 4 kg untuk 1000 bagloknya. Harga jamur tiram saat ini Rp10.000 per kilogram untuk jenis tiram putih, sedangkan untuk jamur tiram hitam yakni Rp15.000 per kilogram. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Dinda Zanasro beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.